Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janatul Latifah, mahasiswa Tadris Fisika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Fathia Alatas MSI selaku dosen pembimbing yang memberikan kesempatan bagi saya untuk membahas mengenai AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Latar belakang asesmen nasional didasari oleh 4 kebijakan Merdeka Belajar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim. Kebijakan pertama yaitu digantinya format ujian sekolah berstandar nasional atau USBN yang hanya akan diselenggarakan oleh pihak sekolah. Kebijakan kedua, ujian nasional akan dihapus pada tahun 2021 digantikan menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kebijakan ketiga terkait RPP yang menjadi 1 lembar. Kebijakan keempat terkait zonasi jalur prestasi untuk penerimaan peserta didik baru. Di sini, saya akan lebih rinci membahas mengenai asesmen nasional. Tanya jawab seputar AN. Asesmen Nasional 2021 adalah program penilaian terhadap mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, serta program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mutu pendidikan ini diukur dengan 3 instrumen. Pertama, Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Kedua, ada survei karakter, mengukur sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai hasil belajar non-kognitif. Pada survei karakter, tujuannya untuk mengukur sejauh mana pendidikan karakter yang telah berjalan di lingkungan pendidikan. Aspek yang diukur yaitu profil pelajar Pancasila. Instrumen yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar, mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Jadi siswa akan melaksanakan AKM dan survei karakter, sedangkan guru dan kepala sekolah akan melakukan survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan. Nah, sering kali muncul pertanyaan apakah asesmen nasional ini menggantikan UN? Penjelasannya adalah asesmen nasional ini tidak menggantikan peran UN jika ditinjau dalam bagaimana UN mengevaluasi setiap individu peserta didik. Tetapi asesmen nasional ini dapat dikatakan menggantikan peran UN karena dia sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu pendidikan. Jadi, jika ujian nasional itu hasil atau pelaporannya berbentuk nilai dari setiap individu peserta didik, sedangkan asesmen nasional ini dia akan menghasilkan potret yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajaran di sekolah. Jadi kalau UN itu mengukur nilai individu dari beberapa mata pelajaran saja, sedangkan asesmen nasional itu lebih kompleks. Diukur tentang AKM-nya atau literasi membaca dan numerasi, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Lalu, apakah asesmen nasional menentukan lulusan? Jawabannya adalah tidak, karena asesmen nasional dilaksanakan bukan pada akhir jenjang pendidikan seperti UN yang dilaksanakan pada kelas 6 SD, 9 SMP, dan 12 SMA. Sedangkan asesmen nasional ini akan dilaksanakan pada pertengahan jenjang pendidikan, karena AN diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Sedangkan untuk penilaian kelulusan, itu menjadi kewenangan bagi setiap sekolah, yaitu dengan mengadakan ujian sekolah saja. Peserta asesmen nasional bagi AKM dan survei karakter yang diikutsertakan yaitu kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA. Sedangkan untuk survei lingkungan belajar, guru dan kepala sekolah. Lalu, mengapa dipilih pada jenjang menengah saja? Alasan pertama, karena siswa telah mengalami proses pembelajaran selama 1 tahun di sekolah dan diharapkan setelah mengikuti asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika ia masih berada di sekolah tersebut. Lalu,
Sampel yang dipilih bagi siswa SD dan SMP yaitu 30 siswa untuk satu sekolah, dan bagi siswa SMA ada 45 siswa pada setiap sekolah. Jadi, sampel ini akan dipilih secara acak oleh Kemdikbud. Lalu mengapa hanya diikuti sebagian siswa saja? Karena pertama, asesmen tidak digunakan sebagai penentu kelulusan. Kemudian pemerintah hanya melakukan evaluasi sistem. Jadi hanya diperlukan informasi sampel yang mewakili populasi siswa di satu sekolah tersebut. Selanjutnya adalah seputar AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Sekian dari AKM sendiri merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh siswa untuk mengembangkan kapasitas dirinya di masyarakat. AKM ini nantinya akan menyajikan masalah-masalah dengan berbagai konteks yang dapat diselesaikan siswa dengan menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerasi. Kedua komponen ini dipilih karena merupakan kemampuan mendasar bagi siswa terlepas dari profesi dan cita-cita mereka di masa depan. Jadi kemampuan berpikir logis sistematis dalam AKM juga perlu diukur dalam berbagai mata pelajaran, bukan hanya pada bahasa Indonesia ataupun matematika saja. Pada pelaksanaannya terdiri dari AKM nasional dan AKM kelas. AKM nasional dilakukan setiap tahun yang dimulai pada tahun 2021. AKM nasional ini tidak dapat melakukan diagnosis tiap individu siswa karena yang diambil hanya sampel siswa saja, yaitu 45 siswa SMA di satu sekolah. Kemudian, soal AKM nasional ini juga mengukur kompetensi lintas mata pelajaran. Jadi bagi siswa SMA yang memiliki jurusan IPA atau IPS, semua akan diujikan dengan soal yang sama, yaitu soal literasi dan numerasi di semua mata pelajaran. AKM nasional hanya dilakukan bagi siswa kelas 5, 8, dan 11. Serta pada AKM nasional juga tidak terdapat kisi-kisi mata pelajaran apa yang akan keluar ataupun soal seperti apa yang akan diujikan. Itu tidak ada. Sedangkan bagi AKM kelas ini dilakukan bersifat fleksibel oleh guru yang bertujuan untuk melakukan diagnosis pada level individu. Jadi, guru dapat memahami kemampuan literasi dan numerasi pada setiap individu di semua mata pelajaran. Dan AKM kelas juga diperuntukkan bagi guru-guru di semua mata pelajaran juga. Dan AKM kelas ini bersifat formatif untuk melihat serta memperbaiki hasil belajar siswa. Jadi AKM kelas dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan guru, dan hasilnya nanti akan dijadikan umpan balik bagi proses pembelajaran. Dan perbedaannya, AKM kelas dapat dilakukan bagi siswa kelas 2 sampai kelas 10. Bentuk soal AKM. Pertama, pilihan ganda. Siswa dapat memilih satu jawaban benar. Untuk jenjang SMA sebanyak 5 pilihan, yaitu dari A sampai E. Kemudian pilihan ganda kompleks, siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban benar, terdiri dari 3 pernyataan atau lebih. Nah, untuk kolom pilihan ganda kompleks itu bisa berbentuk iya tidak, benar salah, dan mencentang pernyataan yang benar. Bentuk soal ketiga menjodohkan, siswa menjawab dengan menarik garis dari satu titik ke titik lainnya. Bentuk ini untuk mengukur kemampuan mencocokkan, menyesuaikan, dan menghubungkan soal-soal dengan jawaban yang tepat. Nah, biasanya bentuk soal ini terdiri dari 2 lajur. Lajur kiri untuk soal dan lajur kanan untuk jawaban. Jumlah jawaban biasanya itu lebih banyak daripada jumlah soalnya. Kemudian untuk isian singkat dapat berupa kata, angka, atau jawaban pasti. Nah, soal isian ini disusun berdasarkan bentuknya kalimat tanya. Kemudian uraian, yaitu menuntut siswa untuk mengingat dan menemukan gagasan dalam bentuk kalimat, dalam bentuk uraian.
Dan pada soal uraian ini, penulis soal sebaiknya menyediakan pedoman penskoran sesuai dengan kompleksitas jawaban siswa. Karena AKM nasional ataupun AKM kelas tidak memuat kisi-kisi di dalamnya, soal-soal AKM hanya dapat dibuat dengan memperhatikan komponen berikut. Baik literasi membaca ataupun numerasi harus terdapat konten, konteks, dan proses kognitif. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai komponen AKM numerasi. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan berbagai konteks yang relevan. Jadi, numerasi ini mengasah kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematikanya, seperti menjelaskan suatu kejadian, memecahkan masalah, hingga mengambil keputusan. Jadi, AKM numerasi membantu siswa mengenali peran matematika dalam kehidupan nyata, sehingga siswa dapat membuat penilaian yang diperlukan agar menjadi manusia yang bertanggung jawab dan mampu bernalar dan berpikir logis. Berikut adalah hal-hal yang dapat diperhatikan dalam pembuatan soal AKM numerasi. Dalam membuat soal AKM numerasi, perlu diperhatikan komponen yang harus ada di dalamnya, yaitu konten, konteks, dan proses kognitif. Adapun perbedaan konten dan konteks ini diibaratkan seperti sebuah gelas yang diisi air. Gelas sebagai wadahnya dan air sebagai isinya. Begitupun dalam komponen AKM, gelas sebagai konteksnya dan air sebagai kontennya. Dilihat dari gelasnya sendiri mempunyai bentuk dan bahan yang berbeda-beda. Begitupun konteks dalam AKM mempunyai komponen yang berbeda-beda, ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Begitupun air. Air juga mempunyai beragam jenis, ada air es, air kopi, air teh, dan lain-lain. Begitupun dalam AKM, kontennya beragam, ada bilangan, geometri pengukuran, data ketidakpastian, dan aljabar. Maka dalam numerasi, setiap konten ini akan dimunculkan dalam konteks. Misalnya, kontennya bilangan, maka akan dimunculkan dalam konteks personal, sosial budaya, ataupun saintifik. Itulah perbedaan antara konten dan konteks. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai komponen AKM numerasi berdasarkan buku AKM dan implikasi pada pembelajaran yang diterbitkan oleh Pushmajor. Namun secara rinci, penjelasan komponen AKM numerasi dijelaskan pada buku Desain Pengembangan Soal AKM. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, terkait konten. Konten bilangan terdapat pada kelas dasar, yaitu kelas 2 sampai kelas 6. Kompetensi yang dinilai yaitu mengenai pemahaman bilangan cacah, pecahan, serta menghitung hasil operasi dari bilangan pecahan atau desimal. Geometri dan pengukuran. Kompetensi yang dinilai di sini adalah mengenal bangun datar, menggunakan volume dan luas permukaan, pemahaman terkait pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan lain-lain yang ada di kehidupan sehari-hari. Dilanjutkan dengan konten aljabar yang mengukur persamaan, pertidaksamaan, relasi, serta fungsi. Pada konten data dan ketidakpastian, di sini banyak data yang dapat ditemui di kehidupan sehari-hari. Jadi penyajian informasi untuk menginterpretasikan data pun sudah banyak, dari mulai mengenai data teknologi, data perdagangan, kemudian penggunaan media sosial, dan lain-lain. Hal ini membuat pemahaman cara memperoleh informasi dari sebuah data itu mutlak diperlukan. Maka banyak bidang yang menggunakan ketidakpastian, contohnya terkait ramalan cuaca, kemudian prediksi ilmiah, dan lain-lain. AKM numerasi akan menilai domain data dan ketidakpastian dengan berfokus pada cara memperoleh informasi, penyajian data, serta pemahaman mengenai ketidakpastian dari suatu kejadian. Dilanjutkan dengan konteks. Pertama, konteks personal.
yang berfokus pada aktivitas seseorang, keluarga, atau kelompoknya. Jenis konteks ini dianggap pribadi karena meliputi kesehatan pribadi, transportasi pribadi, olahraga, perjalanan, penjadwalan pribadi, dan lain-lain. Nah, konteks ini adalah cara seseorang dalam melakukan pekerjaan, seperti mengukur atau menghitung sesuatu yang berkenaan dengan keputusan pekerjaan. Nah, dengan adanya konteks ini, diharapkan peserta didik dapat mengenali peran matematika dalam kehidupan pribadi mereka. Dilanjutkan dengan konteks sosial budaya, yaitu masalah yang diklasifikasikan dalam konteks ini adalah masalah-masalah komunitas atau masalah masyarakat, baik itu lokal, nasional, hingga global. Konteks ini meliputi transportasi publik, kebiasaan masyarakat, permainan tradisional, pemerintahan, kebijakan publik, hingga ekonomi nasional. Nah, pada kategori ini memfokuskan masalah pada perspektif atau pandangan masyarakat. Jadi, peserta didik diharapkan dapat mengenali peran matematis dalam hidup sebagai anggota komunitas ataupun masyarakat. Selanjutnya konteks saintifik, yaitu masalah yang diklasifikasikan pada konteks ini berkaitan dengan aplikasi matematika di alam semesta dan isu yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Konteks ini meliputi cuaca, ilmu medis, ilmu ruang angkasa, genetika, pengukuran, hingga keilmuan matematika itu sendiri. Proses kognitif dibagi menjadi 3, pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Pada soal pemahaman, menilai kemampuan pengetahuan peserta didik tentang fakta, proses, konsep, serta prosedur. Kata kunci yang biasa digunakan yaitu pada level kognitif C1 dan C2. Untuk soal aplikasi yaitu menilai kemampuan matematika dan menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang fakta, relasi, proses, konsep, prosedur, dan metode pada konteks situasi yang nyata untuk menyelesaikan masalah. Kata kunci yang digunakan pada soal aplikasi yaitu ranah kognitif C3. Penalaran. Pada soal ini, menilai kemampuan penalaran peserta didik dalam menganalisis data dan informasi, membuat kesimpulan, serta memperluas pemahaman mereka dalam situasi baru. Kata kunci pada penalaran yaitu C4, C5, dan C6. Ini adalah tabel level kognitif oleh tim pusat penilaian pendidikan. Jadi, ketika kita mempunyai satu stimulus atau satu soal literasi, kita dapat membaginya menjadi 3 soal. Soal pertama pemahaman, kedua aplikasi, ketiga penalaran. Pada soal pertama, pemahaman, kita dapat memilih dimensi proses kognitifnya, baik C1 ataupun C2. Dari dimensi yang sudah kita pilih, maka KKO bisa ditentukan. Untuk soal kedua, aplikasi, maka kita membuat soal C3, mengaplikasikan. Dan untuk soal yang ketiga, ada penalaran, kita bisa memilih soal C4, C5, atau C6. Nanti KKO-nya akan mengikuti dimensi yang sudah kita pilih. Dari tabel sebelumnya, selain proses kognitif dapat ditentukan dari taksonomi Bloom C1 sampai C6, di sini juga tersedia deskripsi untuk menguatkan alasan kita. Misalnya, mengapa soal itu disebut soal pemahaman? Karena memperlihatkan ingatan dan pemahaman dasar terhadap materi pelajaran. Jadi, kita bisa memilih deskripsi yang cocok dari soal yang telah kita buat. Ini adalah tabel area fokus dan aspek numerasi yang didapat dari buku Inspirasi Pembelajaran yang menguatkan numerasi yang ditulis oleh Diki Susanto dan kawan-kawan, kemudian diterbitkan oleh Kemendikbudristek RI. Tabel ini sudah saya modifikasi dengan keterkaitan konten AKM numerasi, di mana ketika kita ingin menetapkan konten suatu soal, kita dapat melihat aspek apa yang terkandung di dalamnya. Misalnya, soal tersebut
memiliki aspek memahami informasi matematika di dalam teks. Maka kita bisa mengatakan konten soal tersebut adalah bilangan. Begitupun selanjutnya. Jadi ketika kita membuat soal, kita melihat dulu aspek apa yang terkandung dalam soal tersebut, maka kita dapat menetapkan konten. Hasil AKM akan dilaporkan pada 4 tingkat kompetensi yang berbeda. Tingkat yang paling rendah adalah perlu intervensi khusus. Jadi siswa hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Sedangkan pada tingkat kedua ada dasar. Siswa sudah memiliki keterampilan dasar matematika, seperti melakukan persamaan langsung, kemudian terkait geometri dan statistik, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana. Tingkat yang ketiga ada cakap. Siswa sudah mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang ia miliki dalam konteks yang lebih beragam. Tingkat keempat ada mahir. Siswa sudah mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah-masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang telah ia miliki. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah, setelah pelaksanaan AKM nasional, seluruh guru mata pelajaran dapat memanfaatkan AKM kelas dengan merancang soal-soal AKM untuk melatihkan literasi dan numerasi siswa. Karena siswa akan merasa kesulitan dalam mengerjakan soal AKM nantinya apabila tidak dibiasakan dalam proses pembelajaran yang dilakukan guru di dalam kelas. Nah, dengan penelitian saya, setidaknya dapat menjadi referensi bagi guru dalam mengembangkan soal-soal AKM terutama pada mata pelajaran fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.